Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Kembali lagi kita berjumpa dalam program 10 hari menjelang Pentakosta. Atas pemeliharaan Tuhan, kita sudah berada pada hari yang ke-7. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas pemeliharaan dan pertolongan-Mu. Tuhan senantiasa memberikan kami pagi yang indah dan baru ini. Dan dalam sukacita beriman kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dalam sukacita dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Suatu hari seorang lelaki diminta untuk mengecat sebuah perahu. Sewaktu dia mengecat perahu itu, ia melihat ada lubang kecil pada perahu itu. Kemudian ia menambal lubang kecil itu secara diam-diam. Setelah lelaki itu sudah selesai mengecat bagian luar dan dalam perahu itu, maka ia diberikan upah oleh pemilik perahu. Beberapa hari kemudian, sang pemilik perahu itu mengajak untuk bertemu. Dan akhirnya mereka berdua bertemu, dan pemilik perahu itu memberikan sebuah cek yang berjumlah besar, 5 kali lipat dari upah pengecetan. Dan ia berkata, saya memberikan Anda uang ini karena Anda telah menambal lubang di perahu itu. Kemudian tukang cat itu berkata, wah, seharusnya Anda tidak perlu membayar saya atau memberikan saya sebanyak ini. Saya kan hanya melakukan pekerjaan yang kecil. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ternyata dampak yang kecil yang dilakukan oleh lelaki itu rupanya sangat berdampak besar karena menyangkut keselamatan nyawa dari anak-anak pemilik perahu tersebut. Renungan firman Tuhan kita pada hari ini berbicara di mana Rasul Paulus menyadarkan jemaat di Efesus tentang arti dan makna keselamatan, bahwa keselamatan itu bukan karena jasa-jasa yang telah dilakukan. Keselamatan yang diberikan Allah dalam kehidupan manusia itu bukan karena kesalehan bahkan ketentuan Taurat dalam kehidupan orang-orang Kristen Yahudi maupun orang-orang Kristen non-Yahudi. Sehingga mereka tidak perlu menyombongkan diri. Melainkan keselamatan itu karena hasil inisiatif Allah, di mana Allah menciptakan dan memberikan keselamatan itu. Bahwa dalam kehidupan ini kita adalah hasil karya Allah, God's masterpiece, yang diciptakan, dibentuk dengan memiliki tujuan. Apa tujuannya? Rasul Paulus kemudian kembali menyampaikan bahwa ketika kita diciptakan maka ada tujuan yang harus kita lakukan, yaitu melakukan pekerjaan yang baik yang telah Allah persiapkan di dalam kehidupan kita. Dan melakukan pekerjaan yang baik itu salah satunya adalah melakukan kebaikan. Yesus menjadi teladan kebaikan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan ketika kita melakukan tujuan itu, berarti kita telah melakukan misi Allah dalam kehidupan kita untuk membawa sukacita. Kebaikan bukan hanya sebagai ajang, tetapi terbentuk dan terdorong dari hati. Kebaikan seharusnya menjadi gaya hidup kita sebagai orang yang telah menerima kebaikan Allah. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
situasi dan kondisi yang tidak menentu di dalam suasana pandemi COVID-19 memperlihatkan bahwa dunia dan banyak orang sedang memerlukan uluran tangan dan sentuhan kebaikan. Pertanyaannya bagi kita adalah, sudahkah kita melakukan pekerjaan yang baik dalam kehidupan ini? Sudahkah kita melakukan kebaikan yang kecil seperti tukang cat tadi? Melakukan kebaikan tidak perlu besar, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Mulailah dari hal yang kecil, yang nyata, dengan membagi sedikit dari apa yang kita miliki. Melakukan kehidupan new normal dengan protokol-protokol yang telah diberikan. Sehingga ketika kita melakukan kebaikan yang nyata itu, maka kita telah melakukan PSBB, yaitu pemberian sentuhan berskala besar. Punya dampak besar bagi sesama kita. Hidup mengasihi berarti kita menabur kebaikan, sebab kita telah menerima kebaikan dari Allah. Maka buatlah hidup kita bermakna, berarti, dan berbuah. Itulah wujud bahwa kita mau hidup di dalam Yesus. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita teruskan kebaikan kapanpun dan dimanapun kita berada. Tetaplah menjadi orang yang baik di tengah-tengah orang dan situasi yang tidak baik sekalipun. Selamat menabur kebaikan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kebaikan-Mu tidak berlalu dalam kehidupan ini. Ajarlah kami untuk semangat, untuk dengan sukacita mengulurkan tangan kami dan menolong orang lain. Bahkan biarlah kebaikan Allah terus menyertai kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya firman Allah yang kami renungkan ini memberikan satu kekuatan dan semangat yang baru bagi kami untuk menebar cinta Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Agar dalam kerendahan hati, dengan hati yang tulus, kami dapat melakukan yang terbaik dan bermakna dalam kehidupan ini. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.